Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Prana Septia, dan kali ini kita akan mereview dan owning experience mengenai mobil Nissan Grand Livina XP 1,8 tahun 2007. Oke, nah sebelum ke reviewnya, untuk Nissan Grand Livina ini ada dua varian, yaitu varian yang 1,5 dan 1,8. Untuk yang 1,5 itu merupakan 1500 cc, untuk yang 1,8 itu adalah 1800 cc. Nah, untuk yang 1,5 dan 1,8 itu dia memiliki beberapa varian lagi. Nah, ada yang XP, ada yang SP, ada yang HWS atau Highway Star. Untuk yang SP itu adalah Super Value, yang XP itu adalah Extra Value, dan HWS itu merupakan yang Highway Star atau tipe tertinggi. Untuk ini merupakan tipe yang tengah-tengahnya dari Nissan Grand Livina. Nah, untuk Livina sendiri ada yang Nissan Grand Livina, ada yang Nissan Livina doang nggak pakai Grand. Nah, untuk yang nggak pakai Grand itu dia itu bentuknya hatchback atau cuma ada 2 row baris. Jadi untuk baris ketiganya nggak ada, seperti itu. Nah, kita langsung saja untuk reviewnya. Ini untuk grill depannya, dia yang 1,8 XP itu udah menggunakan full chrome semua di sini. Ini udah full chrome semua. Selanjutnya di sini udah menggunakan fog lamp ya. Kalau yang 1,5 itu belum pakai fog lamp. Untuk yang di generasi pertama ini lampunya masih bohlam biasa. Masih bohlam biasa, ini lampu besarnya bohlam biasa, ini lampu senja, dan di sini ada lampu sennya. Nah, selanjutnya ini kita langsung aja buka kap mesinnya. Oke, nah untuk mesin dari Nissan Grand Livina ini dia itu menggunakan mesin 1800 cc, untuk tenaganya 127 PS dan torsinya 157 Nm. Nah, untuk yang ini yang 1,8 ini dia manual spesial, dia menggunakan cover ya, tapi yang 1,5 dia belum. Nah, selanjutnya dia itu manual 6 percepatan seperti itu. Untuk bannya dia itu 185/65R15. Dia menggunakan ban Dunlop SP10 ya. Untuk peleknya dia itu masih standar. Jadi ya seperti ini ya. Kalau misalkan di tahun-tahun 2007 itu seperti ini. Untuk ban depan menggunakan rem cakram dan ban belakang menggunakan trombol. Seperti itu. Dan di sini dia udah ada kayak beginian. Selanjutnya di sini ada ini ya, handle pintu, tapi dia udah chrome. Dan si ininya itu ini merupakan tambahan. Kalau ini chrome ininya dia itu dari sananya. Selanjutnya di sini juga chrome, ini tuas buat bensin juga sama udah chrome. Nah, selanjutnya di sini menggunakan ban yang sama dan ininya trombol. Selanjutnya untuk bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang dari Nissan Grand Livina ini dia masih ya lampunya biasa ya, bohlam biasa, nggak ada teknologi apapun. Untuk yang depannya juga sama, dia ini lampu rem, ini lampu sen, dan ini lampu mundur. Dan di sini ada keterangannya 1,8 XP 6 speed seperti itu. Nah, untuk di kaca belakangnya ini udah ada wiper, udah ada defogger, dan di sini udah ada spoiler. Nah, untuk spoiler belakangnya ini dia itu tambahan, jadi untuk aslinya dia itu nggak ada spoiler belakang, jadi ini aftermarket seperti itu. Tapi untuk yang JDM dia itu udah ada fog lamp belakang, tapi yang ini belum, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Nissan Grand Livina. Oke, dan sekarang kita berada di kabin Nissan Grand Livina. Nah, untuk Nissan Grand Livina ini dia itu setirnya tuh udah model 3 palang seperti ini. Dan ini tuh kayak gini ya, udah pada getas-getas, tapi ini dibungkus lagi dengan kayak beginian. Dan selanjutnya di sini udah pakai wood panel, tapi di sini wood panelnya kayak gini tuh, lihat. Ya namanya juga mobil dipakai ya. Di sini dan ini juga sama wood panel di sini sampai ke sini, dan di sini ada cup holder. Ada 2 buah cup holder. Wah, ada duit 100.000, lumayan ya. Buat gue ya. Nah, selanjutnya di sini AC-nya dia masih putar-putaran kompor gas. Ini nyalain dulu ya karena panas. Dan ini suaranya masih halus banget, masih enak banget, tapi dia engine mountingnya udah kena sedikit, jadi pas kita starter agak krek seperti itu.
Ini AC-nya kayak gini, dan ini untuk AC-nya dia itu ada kecepatan angin, suhu, dan di sini ada untuk ke kaki, dan di sini adalah untuk sirkulasi udaranya. Ini untuk defogger belakang, dan di sini udah ada buat rokok ya. Nah selanjutnya untuk head unitnya, di sini head unitnya itu menggunakan Pioneer, jadi ini udah gak diganti. Untuk yang aslinya tuh ya gitu deh. Terus selanjutnya di sini belum ada tweeter aslinya, dia tuh memiliki 4 speaker, di depan 2, di belakang 2, dan bisa diginiin. Jadi kalau misalkan ada silau di sana bisa di ini. Selanjutnya untuk ininya belum ada kaca, belum ada lampu. Kalau di sini dia udah ada kaca tapi belum ada lampu. Ya lumayan sih untuk mobil Nissan Grand Livina. Selanjutnya di ini untuk konsol box tengahnya ini lumayan dalam dan dia belum soft opening ya. Jadi masih yang budak kayak gitu. Ini lumayan dalam. Selanjutnya di sini ini belum menggunakan airbag dan dia itu di sininya belum adjustable. Untuk posisi setirnya dia itu udah tilt tapi belum teleskopik seperti itu. Dan ini merupakan yang manual, jadi dia itu 6 percepatan. Jadi sistem 6 percepatannya itu dia tuh mundurnya tuh harus diangkat lalu diangkat lalu harus digini. Untuk gigi satunya biasa, gigi duanya biasa, tapi untuk posisi mundur di mobil biasa ini dia jadi gigi 6 seperti ini. Ini untuk rem parkirnya masih rem parkir otot. Di sini ada 2 buah cup holder di depan, dan apalagi ya, udah itu aja. Untuk posisi mengemudinya ini menurut gua lumayan ergonomis, dan ini jok-joknya tuh lumayan tebal ya dan lumayan empuk, jadi buat senderan enak. Untuk fog lampnya dia udah menyatu sama headlampnya. Untuk fog lampnya udah menyatu sama headlampnya. Selanjutnya untuk wiper ini udah ada intermittent. Untuk audio di sini audionya ada 4 speaker, di depan 2, di belakang 2. Kalau yang 1,5 SVD cuma 2 speakernya. Dan selanjutnya di sini ada tweeter. Ini tweeter tambahan. Jadi di aslinya nggak ada karena dan juga udah ada tambahan subwoofer di belakang. Oke. Selanjutnya kita akan duduk di baris kedua Nissan Grand Livina XP tahun 2007. Dan di sini ya untuk Nissan Grand Livina untuk ininya lumayan besar. Saya tingginya 165 cm dan untuk ininya ada sekitar 5 jari. Jadi lumayan untuk dan ini posisi mengemudi saya. Dan selanjutnya di sini ada di armrest dan headrest. Di sini ada 2 headrest. Jadi untuk di tengah itu nggak ada headrest. Nah selanjutnya di sini udah ada seat belt tapi dia belum yang bisa naik turun. Yang depan juga sama belum bisa naik turun. Nah selanjutnya apa lagi ya? Di sini ada handle pintu. Handle pintunya modelnya kayak gini. Jadi dia kuncinya kayak gini, dan di sini ada hiasan kayak gini ya. Cuman ininya udah wood panel. Dan selanjutnya di sini ada kisi-kisi AC. Oke, nah jadi untuk bagasi belakang Nissan Grand Livina generasi pertama ini dia itu sangat kecil sekali ya. Jadi ini aja menggunakan subwoofer udah habis, jadi kita nggak punya bagasi lagi. Tapi kalau misalkan kalian ingin ruang yang lebih, kalian tinggal menarik tuas di sini dan bisa barang bawaan kalian. Dan ini lumayan cukup rata lantai ya. Oke, dan sekarang kita akan test drive dengan Nissan Grand Livina generasi pertama. Ciao. Oke, dan sekarang kita berada di kabin Nissan Grand Livina generasi pertama yang 1800 cc. Nah, untuk posisi duduknya dia itu lumayan nyaman ya. Untuk ini udah ada headrest, jadi bisa nyaman, bisa enak gini, tuh bisa selonjoran kayak gini. Nah, selanjutnya untuk ininya, untuk posisi untuk joknya ini lumayan empuk, walaupun dia belum ini ya, belum ada buat pengaturan ketinggian, cuman ada pengaturan senderan dan maju mundur seperti itu. Nah selanjutnya untuk posisi mengemudinya dia itu ya dibilang ergonomis, lumayan ergonomis, tetapi dia itu menurut saya posisi setirnya tuh kurang ke sebelah sana sedikit, jadi dia tuh terlalu maju. Untuk transmisinya dia lumayan enteng, lumayan ini, koplingnya dia lumayan enteng banget malah, lumayan enteng, dan ininya lumayan presisi ya, kayak misalkan dari gigi 1, gigi 2,
G3, G4, dan sekarang kita akan mencoba untuk tenaga dari Nissan Grand Livina ini. Oke, kita masuk gigi 2, ini di 3000 rpm, kita gaspol. Dan tenaganya sih nggak gimana-gimana ya, maksudnya biasa aja, tapi ini nggak malu-maluin bro. Dibandingkan Avanza yang 1300, yang 1500 ini lebih berani menurut gua, karena ya memang cc-nya dan torsinya udah di atas 100 Nm. Kalau misalkan dibandingkan dari Nissan Grand Livina yang 1,5 yang 1500 cc, itu tenaganya lumayan cukup jauh untuk di kelasnya seperti itu. Nah, untuk yang 1,5 itu kan dia itu kalau misalkan di RPM rendah itu tuh dia ngelitik ya, tapi kalau ini di 1,8 dia tuh tetap ngelitik tuh. Jadi ini tuh tetap ngelitik. Kadang suka ada kelak gitu. Kalau misalkan mau nanjak gitu kan, dia suka ada kelak. Itu juga sama kayak yang di 1,5. Jadi memang dari Grand Livina ini ya penyakitnya tuh itu karena ngelitik aja, tapi si ngelitiknya ini dia itu nggak bikin mesinnya rusak, dan ini mesinnya masih enak banget coy. Ini tuh udah 150.000 km. Nah, selanjutnya untuk tenaga dari mobil sini tuh dia itu ngisinya tuh pas udah di atas 3000 rpm. Jadi kalau misalkan di 1000, di 2000 rpm dia itu kurang isi, tapi kalau misalkan di 3000 rpm udah 3000, udah 4000 lumayan, dan suara mesinnya masuk. Jadi untuk kekedapannya, untuk suara luar lumayan hening, ya nggak hening banget sih. Jadi untuk di kompetitornya dia itu lumayan hening, tapi kalau misalkan dibanding Mobilio ya lebih hening Mobilio seperti itu. Karena kan dulu tahun 2007 udah ada Mobilio atau belum gitu ya, kalau nggak salah. Kalau misalkan belum, yang ini merupakan untuk audio si mobil ini, di mobil Grand Livina ini ya udah gitu aja gitu, nggak ada yang spesial atau gimana. Tapi untuk di audio mobil ini dia itu udah lumayan enak, karena dia udah dipasang tweeter dan udah dipasang subwoofer di belakang. Namun dia belum pakai prosesor, masih menggunakan head unit dari Pioneer. Dan menurut gua ada salah satu yang unik dari Nissan Grand Livina ini, dia kan nggak pakai double blower. Nah, terus dia itu AC-nya tuh cuma di sini doang nih, di bawah ini kecil, nggak kerasa anginnya. Dia tuh posisi AC nomor satunya tuh kurang lebih kayak di nomor 2 dari Avanza atau R3. Jadi ini lumayan kenceng banget. Si hembusan anginnya tuh dia tuh dikencengin gitu kan, dikencengin supaya si ininya nggak loyo. Nah, tapi menurut gua kalau misalkan ya, gua nggak tahu ya Nissan tuh risetnya gimana gitu kan, dia tuh menurut gua lebih baik mahalan sedikit gitu, yang penting kan ada double blower gitu kan. Jadi biar penumpang yang kedua sama ketiga itu dia tuh lebih nyaman. Dia tuh bagus, untuk suspensinya udah nyaman, tapi dia tuh yang paling yang bikin orang-orang ilfil tuh karena nggak ada double blower gitu. Menurut gue ini AC-nya lumayan dingin, tapi untuk si baris ketiga, untuk membuat dingin si baris ketiga, dia tuh yang baris pertama tuh harus bener-bener kedinginan dulu gitu kan. Nah, selanjutnya untuk konsumsi bahan bakar si Nissan Grand Livina ini menurut saya lumayan ya standar lah, dibandingkan Avanza ya 11-12 untuk konsumsi bahan bakarnya seperti itu. Oke, nah jadi untuk kesimpulannya adalah, jadi untuk si Nissan Grand Livina ini menurut gue sangat worth it untuk dipakai di tahun 2020. Selain dia bensinnya irit, dikendarainya nyaman, suspensinya enak, dan mesinnya juga bandel. Tapi di sisi lain untuk si Nissan Grand Livina ini yaitu memiliki kekurangan yang paling terbesar itu adalah di kaki-kakinya. Jadi kalau misalkan kalian beli Nissan Grand Livina atau Nissan Livina dan yang sejenisnya, perhatikan untuk di kaki-kakinya, karena dia itu di 30.000 atau 40.000 dia udah mulai kerasa. Oke, dan untuk video review kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan bye-bye.